You remember when we were two beautiful birds? We would light up the sky when we'd fly. You were orange and red like the sun when it sets. I was green as an apple's eye. Mual dan muntah, jadi ini dikaitkan dengan rebellious qi yang memberontak. Jadi biasanya diakibatkan oleh liver qi stagnation di area middle burner. Jadi titik neguan yang perikardium 6, 3 jari dari pergelangan itu biasanya digunakan untuk titik mual, termasuk mabuk perjalanan. Tidak mabuk cinta ya, mabuk perjalanan, mabuk darat, mabuk air, mabuk udara, atau juga mual saat awal-awal kehamilan. Yang penting tidak dipencetnya terlalu kencang ya. Jadi kalau mabuk saat kita melakukan perjalanan, titik ini bisa dipijat, bisa ditekan. Kemudian masalah-masalah ginekologis, karena memang liver itu kan menyimpan darah kan di rahim. Kemudian di situ juga membentuk lapisan endometrium terlibat dalam proses menstruasi normal. Dan khususnya endometriosis itu juga dikaitkan dengan patologi dari Cue Yin ini. Kemudian peradangan pada pleura atau selaput paru-paru. Kenapa pada paru-paru? Jadi masih ingat kemarin saya menyebutkan fascia dari jantung itu bersambung dengan fascia pada paru-paru. Jadi perikardium itu bersambung dengan pleura pada paru-paru. Dan menyambung dengan fascia di rongga dada pada area thorax. Jadi rongga dada itu namanya thorax cavity. Jadi thorax cavity itu dilapisi oleh fascia yang disebut dengan pleura. Jadi sama dengan fascia di paru-paru, namanya juga pleura. Jadi fascia yang membungkus rongga dada ini berlanjut membungkus paru-paru, berlanjut membungkus jantung. Climate ini adalah kondisi normal, tidak menyebabkan sebuah penyakit atau isu, termasuk perasaan, emosi, itu bukan merupakan sebuah penyebab penyakit kalau dalam kondisi normal. Hal itu bisa menjadi sebuah patogen, faktor yang menyebabkan sebuah kondisi patologis atau penyakit apabila berlebihan. Kalau kita bicara mengenai emosi, berlebihan dan terjadi dalam waktu yang lama, atau terjadi tiba-tiba, shock. Untuk climate, ini disebut dengan six evils. Pada saat dia menimbulkan imbalance, di situ kalau dalam kondisi normal cuaca itu ya nggak akan membuat kita sakit. Jadi kenapa kita bisa sakit? Ada dua kemungkinan di sana. Yang pertama, faktor cuacanya nih. Cuacanya yang menjadi ekstrim misalnya. Tiba-tiba menjadi sangat panas atau sangat dingin gitu. Atau anginnya sangat kencang tiba-tiba. Yaitu meskipun tubuh kita kuat juga bisa jadi akan terpengaruh gitu karena faktor cuacanya menjadi dominan. Atau faktor musim yang tiba-tiba berubah gitu. Yang seharusnya musim panas tiba-tiba hujan
deras terus, itu juga mungkin banyak sakit gitu. Atau kondisi kemungkinan kedua, kondisi tubuh lagi lemah gitu. Cuacanya mungkin oke-oke aja, tapi konstitusi tubuh kita lagi melemah gitu. Jadi selalu dikaitkan dengan imbalance ini, selalu dikaitkan dengan ketidakseimbangan, apakah tubuhnya yang memang sedang melemah atau kondisi cuacanya yang sedang ekstrim gitu. Dan masing-masing dari climate ini akan mempengaruhi organ tertentu di dalam tubuh. Dan kalau dihubungkan dengan layer, itu juga ya masing-masing layer itu lebih rentan terhadap patogen tertentu ini. Kalau dibandingkan, jadi penyebab penyakit itu ada dari luar dan ada dari dalam, seperti yang sudah sering kita bahas. Yang dari luar adalah faktor cuaca, yang dari dalam itu adalah faktor emosi yang paling banyak. Jadi kalau dari faktor luar, patogen dari luar ini biasanya melewati layer-layer ini terlebih dahulu. Tayang dulu, kemudian sistem tayang akan berusaha untuk expel, untuk membuang. Kalau tidak berhasil, dia masuk lebih jauh ke Yangming ataukah masih di lapisan Shaoyang gitu, yang masih ada oksilasi antara ke tayang atau ke Yangming. Kalau ini tidak ditanggulangi, ya dia baru masuk lebih jauh. Ibaratnya serangan dari cuaca ini tidak bersifat direct pada organ. Bisa mengikuti? Jadi dia melewati 6 layer yang sudah kita pelajari tadi. Tapi kalau penyebab internal, namanya juga internal ya, emosi itu memiliki hubungan langsung dengan organ. Jadi patogen dari luar itu melewati layer-layer, 6 layer ini, 6 tahapan. Kecuali, jadi di situ juga mulai dikenal dengan yang disebut dengan worm disease. Jadi virus, bakteri. Jadi zaman dulu kan sebelum mengenal pengobatan modern atau apa, pengobatan tradisional, kalau ke dukun gitu kan paling dikatakan diguna-guna, disantet gitu kan. Atau kalau enggak menyalahkan alam gitu kan, misalnya apa karena penyebabnya. Dan saat mulai dikenal virus, nah di sini di TCM pun sebenarnya sudah dikenal cukup lama sebelum di dunia Western medicine ini mengenal virus bakteri ini. Jadi di situ dianggap sebagai angin juga, jadi karakternya lebih seperti angin, tapi disebut dengan angin panas. Kalau angin kan cenderung dingin kan biasanya, memberikan dingin. Nah di sini virus dan bakteri ini masuknya tidak melalui lapisan-lapisan yang ini dulu, tapi direct masuk ke taiyin, seperti yang kita tahu melalui saluran hidung dan mulut, dan itu cenderung menimbulkan panas, heat di tubuh. Jadi salah satunya adalah COVID itu. You said you loved all the songs that I would sing, like nothing that you'd ever heard. And I said I loved you with all of my